4 kata kematian yang ditulis dengan tinta itu tampaknya mengandung kekuatan kelahiran kembali yang dahsyat. Bahkan dengan jari penusuk hati Xiaoyan yang jatuh seperti parit alami, jari itu benar-benar melawannya. Setelah sedikit gemetar, prajurit itu tidak pingsan. Begitu percaya diri, lalu hancurkan untukku. Kekuatan jari Xiaoyan tidak menghilang. Sebaliknya, kekuatan itu terus meningkat. Bang, bang, bang. Energi benturan yang terbentuk terlihat oleh mata telanjang. Yao Nantian dan dua lainnya menghadapi kejutan dan tipu daya Xiaoyan. Mereka juga bertarung sendiri dan masing-masing mengambil tindakan untuk melawan serangannya. Kekuatan 7 langkah itu luar biasa. Yao Nantian, Bing Leidong dan Tian Luolan semuanya menunjukkan kengerian. Karena mereka semua harus menggunakan kartu truf mereka lagi, dan bahkan pihak yang berkuasa pun hampir tidak dapat melawan. Saya pernah mendengar bahwa klan Yuan Shen dapat melanggar semua hukum dengan satu kekuatan, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihatnya hari ini, sungguh luar biasa bahwa kekuatan tubuh fisik dapat dikultivasikan hingga ekstrim seperti itu. Yao Nantian terkejut. Jika Xiaoyan telah menggunakan serangan seperti itu padanya sebelumnya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah dan akhirnya melarikan diri. Dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang yang dia inginkan hanyalah mengambil kembali boneka Yuan Shen. Dia tidak berani memikirkan hal lain. Chu Jiangye tidak takut, tetapi ketika dia melihat Ye Beijing dan Pangeran Yao Nantian, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Jika dia tidak dapat membuat keputusan dengan cepat, maka menunda disensi awalnya adalah tempat tinggal Tuan. Semakin lama waktunya, semakin tidak menguntungkan. Orang ini merasa bahwa dia berada di ujung kekuatannya berkali-kali, tetapi dia masih memiliki cara yang tak terbatas. Bahkan ketika menghadapi Chu Jiangye, dia tidak takut pada Mo Bucheng, dan dia benar-benar memiliki cara untuk mengalahkan Chu Jiangye. Sejauh ini, Yao Nantian dan dua lainnya sudah memiliki niat untuk mundur. Namun, jalan buntu Xiaoyan tidak berakhir di sana. Orang keempat yang muncul kemudian tampaknya menjadi kuncinya. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, pertarungan antara keduanya telah dimulai. Keempat murid Chu Jiangye adalah yang pertama kali runtuh dan dihancurkan berkeping-keping oleh Xiaoyan. Sosok Chu Jiangye bergerak mundur, tetapi dia tidak tampak malu. Dia hanya melambaikan pena kelahiran kembali di tangannya lagi setelah memberi jarak yang cukup. Kelahiran kembali dan reinkarnasi, goresan pena. Chu Jiangye mengangkat pena kelahiran kembali di tangannya, seperti pedang panjang, dan menyapunya dengan tiba-tiba. Pena emas gelap dipadatkan hingga ekstrim, yang berisi kekuatan aturan yang tidak asing bagi Xiaoyan. Kekuatan reinkarnasi. Saya pernah merasakannya pada Xiao Yuli sebelumnya. Tetapi kekuatan yang dikeluarkan Chu Jiangye tidak semurni milik Xiao Yuli. Hanya mengandung sebagian, tetapi tidak semua serangan Xiao Yuli mengandung kekuatan reinkarnasi. Dengan satu gerakan, pena emas lurus menyapu. Pena itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Pena itu menembus seluruh jari bintang yang seperti parit alami. Cici, tabrakan antara Biman dan pena itu seperti bilah tajam, memotong daging dan darah Xiaoyan, itu saja. Ini tidak dapat menghentikan Xiaoyan dari menjatuhkan jari pembunuh hati. Tetapi bahaya pena ini lebih kuat dari yang dibayangkan. Pena itu terus memotong seolah-olah tidak dapat dihentikan. Pena itu memotong jari Xiaoyan menjadi dua. Mari kita lihat apakah tubuhmu lebih kuat hari ini atau caraku lebih kuat. Chu Jiangye berdiri di bawahnya, dan daging dan darah yang dipotong oleh Yi Qian Qiu tidak dapat menyentuhnya. Pada saat ini, dia melambaikan pena kelahiran kembali di tangannya lagi dan mulai membuat garis besar dalam kehampaan ini. Bayangan musim semi kuning.
Saat ujung pena perlahan jatuh, sebuah sungai panjang mengalir keluar dan mengalir deras seperti sungai yang tiba-tiba muncul. Saat mengalir deras, sungai itu menjadi semakin besar, seperti sungai yang tergantung terbalik di kehampaan. Kemudian tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sungai dan terjerat ke arah Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan yang setinggi 1.000.000 kaki hanya bisa bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Dia segera mengencangkan kelima jarinya. Itu berubah menjadi kepalan tangan sebesar bintang dan menghantam sungai panjang yang telah dicairkan Chu Jiang. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Chu Jiangye sedikit terangkat. Tapi tangan Xiao Yan yang lain tiba-tiba terentang dalam posisi menggenggam, memegang matahari dan bulan di tangannya. Dia bisa mengambil bintang-bintang. Chu Jiangye melihat ke bawah dan melihat bayangan muncul di bawahnya. Itu seperti benua yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mencengkeram ke arahnya. Tekanan tak kasat mata datang dari segala arah, dan pilar-pilar emas muncul di sekelilingnya, seperti menopang langit dan bumi, lalu menghantamnya. Pilar-pilar emas ini sebenarnya adalah telapak tangan raksasa yang diubah oleh Xiao Yan. Pilar-pilar itu terdiri dari 5 jari, dan pada saat ini, mereka menyelimuti Chu Jiangye seperti sangkar. Seperti yang diharapkan dari seorang master, dia memiliki beberapa trik. Tapi kamu pasti akan kalah hari ini. Kamu pasti akan mati. Suara dingin Chu Jiangye keluar. Saat menghadapi serangan Xiao Yan yang tak terhindarkan, tidak ada kepanikan di wajahnya, dan dia bahkan menjadi sedikit bersemangat. Chu Jiangye menggoyangkan telapak tangannya sedikit, dan api yang berkobar menyala di tubuhnya. Pakaiannya terbakar menjadi abu, kulitnya terbakar menjadi abu, dan daging di wajahnya terbakar. Pada akhirnya, hanya tengkorak dengan api yang tersisa. 2 api menari-nari di pupil yang gelap. Ada alasan mengapa orang memanggilku Yama. Sayang sekali guru itu tidak memiliki ingatan, jadi dia telah lama melupakan muridnya. Saat dia berbicara, api Chu Jiangye menyebar di sepanjang kubah kelahiran kembali. Chu Jiangye berbaring di kubah kelahiran kembali yang terbakar dengan api karma, dan kemudian menulis sebuah kata di kehampaan. Kata, tahun, ditulis oleh api, dan saat itu mengembun, ia langsung menuju telapak tangan raksasa yang menutupinya dari bawah. Kata, lalu, lebih seperti tanda, tetapi itu adalah tanda dengan aturan kekuatan yang kuat. Dia jatuh ke dalam bayangan telapak tangan raksasa Xiao Yan dan mati dalam sekejap, dan melemparkannya tiba-tiba, seperti kata ini. Dengan ledakan, semuanya hancur. Naga merah, satu kata adalah satu gerakan. Setiap kata yang ditulis, memancarkan fluktuasi aturan yang sangat kuat. Yao Nantian San. Orang-orang berpikir dengan dingin, mata mereka semua serius. Tirani Chu Jiangye bukan tanpa alasan. Tapi dia benar-benar memiliki kekuatan yang cukup. Di matanya, Yao Nantian San. Orang-orang hanya tampan seperti sampah. Api karma menutupi tubuh Chu Jiangye saat ini. Itu seperti menulis buku kehidupan dan kematian. Xiao Yan merasa agak akrab dengan gerakan seperti itu. Batu roh mati yang terlihat pada Dewa Roh Mati di Jiumu Senhu sangat mirip. Sebuah kata terbang keluar, Xiao Yan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan dia tidak bisa menghindari kata ini seperti kutukan. Dalam sekejap, Xiao Yan merasakan vitalitas dan darahnya dengan cepat berlalu, dan daging dan darah tubuh Yuan Shen super raksasa setinggi 1.000.000 kaki itu runtuh inci demi inci. Xiao Yan memuntahkan beberapa suap darah, dan sosoknya terus jatuh dan menyusut dari 1.000.000 kaki. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi orang biasa yang berlumuran darah dan melesat keluar. Dia akan kalah. Chu Jiangye ini sangat kuat. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Dalam ribuan tahun ini, dia menjadi lebih kuat.
Ngomong-ngomong, apakah dia murid Tuhan? Kenapa aku tidak tahu?